warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Nabila Putri, 1210191931979. Saya Khairatul Amalia, 12102193166. Dan saya Vivi Rahmafatika Sari, 121021934146. Dan saya Imraatul Muslimah, 12102193181 akan menampilkan video simulasi mediasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Advokasi Mediasi dan ADR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairatul Amalia, SH, MH, sebagai mediator yang telah dipilih ibu sekalian untuk memandu atau mendampingi jalannya proses mediasi pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih mediator. Nama saya adalah Vivi Rahma, biasa dipanggil Bu Rahma, dan saya di sini sebagai penggugat. Silakan. Saya Amanda Nabila Putri, biasa dipanggil Bu Amanda, dan posisi saya di sini adalah sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan pada pertama. Wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang ibu sekalian ini telah disepakati menurut saya sebagai mediator untuk memandu dan memberikan dampingan pada mediasi kasus yang sedang ibu berdua ini hadapi. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu dan keputusan akhir yang dirasa dapat menjadi keputusan terbaik untuk kedua belah pihak. Saya, selaku mediator, akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi tahapan pada saat mediasi dilakukan. Mohon disimak ya. Iya. Penggugat dan tergugat. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, sayalah yang akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Demikian ibu sekalian, apakah bisa disetujui kesepakatan tersebut? Ya Bu, saya setuju. Baik, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Kita awali dengan berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa memudahkan apa yang sedang kita musyawarahkan dan nantinya keputusan akhir ini akan bermanfaat dan menjadi keputusan terbaik untuk kedua belah pihak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Baik, untuk awal bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan dari Ibu Vivi terlebih dahulu selaku penggugat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan keluhan saya terlebih dahulu. Begini Bu, pada tanggal 23 Agustus 2021, kira-kira pukul 8 pagi, Mbak Amanda ini telah melakukan kelalaian ketika berkendara. Bersamaan dengan berkendara, beliau sibuk menggunakan HP sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kendaraan yang dinaiki menabrak Pak Prapto, suami saya, tulang punggung keluarga saya, yang pada saat kejadian tersebut suami saya ini sedang berdagang di lapak baksonya. Perlu diketahui, pada saat kejadian, suami saya meninggal di tempat karena tertimpa peralatan berdagang
dan tersiram kuah panas dari bakso. Mulanya, Mbak Amanda ini menyampaikan bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada saya berupa uang sebesar 65 juta rupiah untuk membangun usaha dan akan memberikan fasilitas pendidikan terbaik untuk dua anak saya yang masih kecil hingga mereka menjadi sarjana. Kesepakatan ganti rugi tersebut memang tidak dibuat secara tertulis, namun saya telah mengabadikan pada sebuah rekaman yang dengan sengaja saya buat pada saat itu untuk berjaga-jaga apabila Mbak Ama ini melarikan diri dari tanggung jawabnya. Bisa didengarkan? Baik, sudah. Saya lanjutkan ya. Tiba-tiba, tepat pada tanggal 2 Oktober 2021, Mbak Amanda ini menghilang. Beliau memblokir kontak WA saya, tidak mau membalas pesan saya di media sosial lainnya, dan ketika saya datangi rumahnya pun kosong. Ditambah, saya mendapatkan kabar dari tetangganya bahwa Mbak Amanda ini pergi ke Bali bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Padahal pada waktu itu, apa yang beliau sampaikan untuk ganti rugi belum sama sekali diberikan kepada saya. Saya sudah bersabar, menunggu sampai bolak-balik ke rumahnya, mencari akun media sosial beliau yang masih aktif, namun saya tak kunjung mendapatkan respon positif dan jawaban apapun dari beliau. Begitu kiranya hingga saya memilih untuk menyelesaikan masalah ini pada ranah pengadilan. Baik, jadi saya simpulkan ya bahwa Ibu Vivi ini merasa sangat dirugikan dan apa yang kecewa dengan Ibu Amanda yang dalam pemikirannya atau dalam sudut pandang yang dirasakan Ibu Amanda ini. Ibu Amanda melarikan diri dari tanggung jawab. Benar begitu, Bu? Iya, Bu. Bukan hanya itu saja, Bu. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa saya mati-matian memperjuangkan apa yang dijanjikan oleh Mbak Amanda bukan semata-mata karena saya menghargai nyawa suami saya dengan uang sebanyak itu. Bukan. Saya pun juga sangat menyadari usia seseorang sepenuhnya ada pada tangan Gusti. Namun, hati istri mana yang tidak hancur melihat suaminya tewas dengan keadaan seperti itu, Bu, Mbak? Bukan hanya kehilangan tulang punggung keluarga, tapi lapak kecil yang menjadi sumber pangan saya dan anak-anak saya dihancurkan begitu saja. Tapi saya tidak kabur, Bu. Tidak kabur bagaimana? Tahu tidak? Hari itu, kalau saja kamu tidak main handphone saat naik mobil, mungkin saja suami saya masih ada di samping saya dan anak-anak. Saya tidak perlu begadang setiap malam hanya karena memikirkan setelah ini dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk kehidupan saya dan anak-anak. Saya tidak perlu menangis setiap malam hanya karena mengingat bagaimana tragisnya suami saya tewas akibat ulah kamu. Bagaimana masa depan anak saya dan bagaimana saya bisa membesarkan anak saya seorang diri tanpa background imam dalam kehidupan kami. Mata kamu juga bisa melihat bagaimana dua anak saya yang masih kecil akan tumbuh dewasa tanpa sosok seorang ayah dalam hidupnya. Di saat saya dan anak-anak saya harus merasakan itu semua, kamu malah enak-enak liburan ke Bali. Biadab kamu. Ibu Vivi, tolong tenang. Bu, saya mohon sekali, saya paham betul apa yang Anda rasakan. Bagaimana hancur hati panjenengan, bagaimana kesusahan panjenengan, saya sangat memahaminya, Bu. Ibu percaya kepada saya kan? Adanya saya di sini memang tidak akan memihak dengan kuat hanya pada salah satu di antara ibu sekalian. Saya dipilih untuk hadir di antara Anda semua untuk membantu agar Anda semua bisa sama-sama mendapatkan keputusan yang terbaik atas apa yang terjadi. Saya akan berusaha sekuat mungkin untuk dapat mencapai apa yang ibu berdua ini inginkan. Sebagai puncak dapat selesainya masalah yang sedang berdua hadapi. Tapi untuk mencapai semua itu saya mohon kepada Anda semua ikuti prosedur yang sudah ada. Bantu saya untuk bisa mengkondisikan mediasi ini agar berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikan permasalahan Anda sekalian. Jika Bu Vivi tidak bisa bekerja sama dengan baik, saya akan menghentikan proses mediasi ini dan mungkin dampaknya apa yang Anda inginkan dalam kasus ini tidak dapat tercapai dengan baik.
Ini teguran pertama untuk Bu Vivi. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Vivi dan Bu Amanda, saya meminta untuk kedua belah pihak dapat mengikuti sisa waktu mediasi ini dengan tertib dan sesuai prosedur yang ada. Bisa dipahami dan disetujui ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Amanda untuk menyampaikan tanggapan dan hal-hal yang perlu kami ketahui tentang permasalahan yang telah Bu Vivi sampaikan tadi. Silakan, Bu. Begini, Bu, saya sangat keberatan jika Bu Vivi mengatakan bahwa saya sengaja lari dari tanggung jawab. Padahal saya tidak ada niat seperti itu. Alah, sudahlah Mbak, jangan mengelak. Ibu Vivi, saya mohon untuk tenang, Bu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak dan bagaimana kondisi yang sedang dihadapi masing-masing pihak. Kalau Ibu Vivi masih bertindak sedemikian, tahap mediasi ini akan saya hentikan. Bagaimana? Apakah mau diberhentikan saja? Tidak, Bu. Mohon maaf Bu, saya terbawa emosi. Silahkan dilanjutkan kembali. Baik, kalau begitu silakan Bu Amanda. Anda dapat melanjutkan penjelasan yang terpotong tadi. Silakan. Baik, Bu, terima kasih. Jadi begini, saya menyadari betul atas segala hal kesalahan dan kelalaian saya yang akhirnya menewaskan nyawa seseorang. Saya tidak serta-merta hidup tenang setelah melakukan kesalahan tersebut, Bu. Perihal kepergian saya ke Bali dengan adik-adik saya bukan untuk liburan, Bu Vivi dan Bu Liun. Saya pergi ke Bali pada saat itu karena mendengar kabar dari kakak saya bahwa ibu saya yang sedang sakit kanker kondisinya sangat kritis. Sedang mengenai saya yang dikira memblokir WA Ibu Vivi atau tidak membalas pesan yang Ibu Vivi kirim. Sedang mengenai saya yang dikira memblokir WA Bu Vivi ataupun tidak membalas pesan yang Bu Vivi kirimkan ke semua akun media sosial saya, itu karena HP saya hilang pada tanggal 1 Oktober 2001. Ya, tepatnya sehari sebelum tanggal 2 Oktober. Di hari yang sama ketika Ibu Vivi merasa WA-nya saya blok, ini memungkinkan ulah seseorang yang sudah menemukan HP saya atau mencuri HP saya. Ibu Vivi dan Ibu Liun, saya berangkat ke Bali pada tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 12 siang. Saya sudah bertekad untuk mengabari kepergian sementara saya kepada Ibu Vivi. Namun saya lupa akan kontak WA-nya dan ketika saya akan berangkat, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumah Ibu Vivi yang pada saat itu tidak ada siapapun. Mohon pahami keadaan saya pada saat itu, Ibu Vivi. Saya bingung, HP saya hilang dan ibu saya sedang dalam kondisi kritis. Bahkan saya tidak sempat berpikir untuk membeli HP baru. Selama kejadian tersebut, saya menggunakan HP adik saya untuk sekedar melakukan komunikasi dengan orang-orang penting. Saya tidak kepikiran untuk membuka akun sosmed saya di HP adik saya karena pada saat itu yang ada di pikiran saya hanya ibu saya, Bu Vivi. Hingga 2 hari setelah tibanya saya di Bali, ibu saya meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2021 kemarin. Mohon maaf sekali Ibu Vivi, mungkin sama dengan yang sudah Ibu Vivi rasakan ketika Pak Prapto meninggal. Saya juga merasakan hal yang sama, Ibu Vivi. Hati saya berduka. Saya disibukkan dengan beberapa acara pemakaman dan selamatan untuk ibu saya. Saya juga harus mengurus kepentingan seperti uang asuransi, bisnis, dan warisan yang telah ibu saya tinggalkan. Saya hanya sibuk, Ibu Vivi. Saya berada pada masa yang sulit, bukan melarikan diri. Baik, bisa saya pahami, berarti pada intinya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang timbul akibat tidak adanya komunikasi di antara kedua belah pihak, begitu ya Bu Amanda? Ya Bu, benar sekali. Ibu Vivi mulai dari kejadian HP saya hilang dan saya mendapat kabar ibu saya dalam keadaan kritis. Saya benar-benar merasa kacau yang luar biasa, Bu. Tapi mohon percayalah kepada saya. Sedikit dalam hati atau pikiran saya tidak ada niat sama sekali untuk lari dari tanggung jawab. Bu, lebih kurangnya Tuhan sudah membuat saya merasakan apa yang Ibu Vivi rasakan. Saya kehilangan handphone yang sudah menjadi penyebab tewasnya suami Anda. Saya kehilangan orang yang sangat saya cintai, yaitu ibu saya.
Belum lagi hati saya seperti terbakar ketika melihat jenazah ibu saya dengan kondisi yang memprihatinkan akibat kanker ganas yang menggerogotinya. Saya tahu persis, Bu, apa yang Ibu Vivi rasakan, dan hal itu membuat tekad saya semakin kuat untuk segera menyelesaikan urusan saya di Bali dan kembali ke Blitar untuk segera memberikan apa yang sudah saya janjikan. Namun begitu saya tiba di Blitar dan belum sempat saya datang ke rumah Ibu Vivi, saya sudah mendapat surat panggilan dari pengadilan. Begitu, Ibu Liung. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan adanya beberapa kesalahpahaman, yaitu: 1. Ibu Vivi menginginkan Ibu Amanda untuk menepati janjinya, bertanggung jawab penuh atas kejadian yang menimpa Bapak Suprapto selaku suami dari Ibu Vivi, yang sebenarnya Ibu Amanda pun juga berniat untuk bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya yang telah beliau perbuat. Hanya saja karena terkendala oleh keadaan dan kurangnya komunikasi membuat kesan Bu Amanda ini seakan lari dari tanggung jawabnya. Yang kedua, Bu Vivi dan Bu Amanda pada dasarnya menginginkan penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan. Bukan begitu, Ibu sekalian? Iya, Bu, benar. Baiklah, selanjutnya dari penjelasan yang telah Ibu sekalian ini sampaikan, sebenarnya pada awal kasus ini terjadi, Bu Vivi ini memang sudah tidak ada niat untuk membawa kasus ini pada ranah hukum karena percaya kepada Ibu Amanda bahwa Ibu Amanda akan bertanggung jawab atas kelalaian yang telah beliau lakukan. Kalau boleh saya tanya, bagaimana setelah ini kemungkinan kesepakatan ini dijalani? Maksud saya untuk kedepannya nanti akan seperti apa? Tetap Ibu Amanda akan bertanggung jawab atau mungkin Ibu Vivi yang tetap kukuh untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Vivi terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tapi sebelumnya saya juga ingin meminta maaf terlebih dahulu atas kesalahpahaman yang terjadi akibat tidak adanya komunikasi ini. Saya tetap menuntut untuk Ibu Amanda menepati janjinya dan sesegera mungkin memberikan uang untuk buka usaha seperti yang beliau janjikan, dan dapat segera mengurus pendaftaran untuk anak sulung saya yang akan masuk SD. Baik, jadi Ibu agar apa yang telah dijanjikan Bu Amanda sebagai bentuk pertanggungjawaban segera dilaksanakan. Benar begitu, Ibu Vivi? Iya, benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Vivi, apakah Ibu Amanda memiliki tanggapan? Iya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Vivi karena terlalu gegabah mengambil tindakan hukum ini. Padahal masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Bahkan sampai detik ini pun dalam hati saya tetap menyimpan rasa tanggung jawab yang besar untuk Ibu Vivi dan anak-anaknya. Baik, dari penjelasan Ibu sekalian ini saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah pertanggungjawaban ini cepat diselesaikan atau apa yang dijanjikan Ibu Amanda kepada Ibu Vivi ini segera diberikan, maka hubungan baik antara kedua belah pihak dapat terjalin. Iya, benar. Jika demikian, adanya itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian dari permasalahan ganti rugi yang ada. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu sekalian bahas terlebih dahulu yang mana? Ibu Vivi bagaimana? Ya, yang jelas saya menginginkan Ibu Amanda sesegera mungkin dapat menepati apa yang sudah beliau janjikan kemarin. Saya tidak mau ditunda lagi. Saya juga tidak mau nanti ke depannya Bu Amanda pergi tanpa kabar begitu saja. Karena dalam kesepakatan yang ada di dalam rekaman tersebut, sudah jelas bahwa Bu Amanda akan membiayai pendidikan anak-anak saya hingga mereka menjadi sarjana. Baiklah, kalau begitu Bu. Selanjutnya Ibu Amanda bagaimana tanggapan Anda?
atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vivi. Saya menyetujuinya, Ibu Liun, bahkan untuk janji di mana saya akan memberikan uang sebesar 65 juta supaya dapat digunakan untuk membuka usaha tersebut sudah saya bawa dalam bentuk cek. Ini silahkan diperiksa. Baik, sudah jelasnya ya, Ibu Vivi. Saya rasa dengan adanya cek tersebut dapat membuktikan adanya satu langkah serius dari Bu Amanda untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa Bu Amanda ini benar-benar bertanggung jawab atas apa yang beliau sampaikan dan lakukan. Bagaimana Bu Vivi? Apakah masih ada pertimbangan lain? Bagaimana dengan masalah pendidikan anak-anak saya? Apakah Bu Amanda sungguh-sungguh akan membiayai mereka hingga sarjana? Dan apakah yang menjamin Ibu Amanda dapat melakukan hal tersebut? Terus terang, setelah kejadian meninggalnya suami saya takut Bu, jika sewaktu-waktu saya meninggal dunia, Ibu Amanda akan lari dari tanggung jawabnya terhadap anak-anak saya, karena merasa sudah tidak ada yang akan memperjuangkan hak mereka. Ibu Vivi, saya tahu berat memang untuk mempercayai apa yang saya katakan. Tapi Bu, saya berjanji akan membuat surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum dengan isinya adalah perihal janji saya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak Ibu Vivi hingga mereka sarjana. Namun surat tersebut akan saya buat ketika kasus ini sudah resmi memiliki kesepakatan perdamaian. Baik, sepertinya hal yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini sangat jelas ya. Saya menganggap penyelesaian masalah mengenai ganti rugi dan tanggung jawab sudah sangat jelas akan dilaksanakan dengan baik oleh Bu Amanda, asal dalam kasus ini sudah memiliki kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya, saya akan masuk pada pembahasan permasalahan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana kedua belah pihak dapat menjalin hubungan baik dan saling menjaga nama baik. Bisa dimulai dengan Bu Vivi terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Bagaimana hubungan yang baik bisa terjalin di antara kami akan saya usahakan dengan menyetujui perdamaian yang ditawarkan oleh Ibu Amanda. Bagaimana Bu Amanda? Apakah memiliki tanggapan mengenai saling menjaga hubungan dan nama baik dari kedua belah pihak ini? Terus terang Bu Liun, saya ini dari awal setelah kejadian hingga hari ini itu tidak ada rasa untuk tidak menjalani kehidupan yang baik dengan Ibu Vivi. Saya menyadari dengan penuh kesalahan yang telah saya perbuat kepada Ibu Vivi dan anak-anaknya. Saya mewujudkan itu semua dengan menunjukkan bahwa saya akan bertanggung jawab dan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan. Saya juga mengajukan perdamaian terlebih dahulu, supaya saya dan Ibu Vivi ini memiliki hubungan yang baik setelah ini, tidak saling melaporkan, mengusahakan komunikasi yang baik, dan menghargai setiap pertemuan yang diajukan salah satu pihak. Baiklah, karena menurut saya apa yang telah diperbincangkan ini sudah menjawab segala pokok permasalahan. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak ini benar-benar menyetujui untuk menjalani perdamaian bersyarat ini dan dapat saling berjanji untuk menjaga hubungan perdamaian ini dengan baik? Iya Bu, Kami bersedia. bersedia. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim sehingga melahirkan akte perdamaian? Ibu Liun, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baik, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut itu dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak
prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu saya memilih untuk dibukukan ke dalam majelis hakim saja. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Amanda, yakni perihal pendidikan anak-anak saya. Bagaimana Ibu Amanda? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Baiklah, Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih atas kerjasama dari kedua belah pihak ini. Semoga ini menjadi keputusan terbaik untuk Bu Vivi maupun Bu Amanda. Saya tutup ya proses mediasi ini dengan berdoa, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahannya yang membuat proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Cukup. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya.